Di suatu daerah yang sekarang disebut Jawa Barat, berdiri sebuah kerajaan bernama Himbar Buana. Kerajaan ini berdiri megah di jantung tanah Pasundan, dikelilingi oleh pegunungan yang hijau dan aliran sungai yang jernih. Kesuburan tanahnya menjadikan wilayah ini kaya akan hasil bumi, mulai dari padi yang melimpah hingga rempah-rempah yang menjadi daya tarik para pedagang dari negeri jauh. Kerajaan ini tidak hanya dikenal sebagai pusat perekonomian, tetapi juga sebagai tempat berkembangnya seni dan budaya. Tari-tarian tradisional, musik gamelan, dan karya sastra Sunda menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakatnya. Di bawah kepemimpinan Prabu Tajimalela, Himbar Buana mencapai puncak kejayaan, dengan hubungan diplomatik yang baik dengan kerajaan-kerajaan tetangga. Prabu Tajimalela, seorang raja yang dikenal karena kebijaksanaannya, dicintai oleh rakyatnya karena kepemimpinannya yang adil dan penuh kasih. Ia selalu memastikan kesejahteraan rakyatnya dan memegang teguh nilai-nilai keadilan. Namun, di balik kebesaran kerajaannya, Prabu Tajimalela menyimpan harapan besar pada kedua putranya, Gajah Ageng dan Gajah Agung. Gajah Ageng, putra sulungnya, dikenal sebagai sosok yang kuat dan pemberani, sedangkan Gajah Agung, putra bungsunya, memiliki hati yang lembut dan cerdas. Keduanya dipersiapkan untuk menjadi penerus kerajaan. Tetapi Prabu Tajimalela sering merenungkan siapa yang paling pantas memimpin Himbar Buana di masa depan. Sebuah keputusan yang kelak akan menjadi titik balik besar dalam sejarah kerajaan ini. Prabu Tajimalela semakin merasakan beratnya usia yang terus bertambah. Rambutnya yang dahulu hitam legam kini memutih, dan langkahnya yang dulu gagah mulai terasa lambat. Ia sadar bahwa waktu untuk meneruskan tampuk kepemimpinan telah dekat. Kerajaan Himbar Buana membutuhkan pemimpin yang mampu membawa kejayaan di masa depan, melindungi rakyat, dan mempertahankan kebesaran yang telah ia bangun. Namun, pikiran Prabu Tajimalela dipenuhi kebimbangan. Ia memiliki dua putra yang berbeda sifat, dan keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Gajah Ageng, sebagai putra sulung, adalah seorang prajurit yang gagah perkasa. Ia telah membuktikan keberaniannya di medan perang, membawa kemenangan bagi kerajaan dan menjaga martabat keluarga kerajaan. Sementara itu, Gajah Agung, putra keduanya, dikenal karena kecerdasannya yang tajam dan hati yang penuh belas kasih. Ia memiliki jiwa pemimpin yang dekat dengan rakyat, sering turun langsung ke desa-desa untuk mendengar keluhan dan kebutuhan mereka. Kebimbangan Prabu Tajimalela semakin menjadi karena ia tahu bahwa memilih salah satu dari mereka akan menimbulkan dampak besar, baik bagi keluarga maupun kerajaan. Jika ia memilih Gajah Ageng, kekuatan militer kerajaan akan tetap terjaga, tetapi ada kekhawatiran apakah rakyat dapat merasa dekat dengannya. Sebaliknya, jika ia memilih Gajah Agung, kerajaan akan dipimpin dengan kebijaksanaan, tetapi ia ragu apakah Gajah Agung mampu menghadapi ancaman dari luar dengan kekuatan yang sama seperti kakaknya. Setiap malam, Prabu Tajimalela berdoa kepada Sang Hyang untuk mendapatkan petunjuk. Pada suatu malam yang sunyi, Prabu Tajimalela duduk sendiri di ruang perenungannya, menatap jauh ke arah langit yang dipenuhi bintang. Dalam keheningan itu, ia memejamkan mata dan larut dalam doa, memohon petunjuk dari Sang Hyang untuk membantunya menentukan siapa di antara kedua putranya yang layak menjadi penerus. Di tengah doa yang hujuk, ia perlahan terlelap dan masuk ke dalam sebuah mimpi yang begitu nyata. Dalam mimpinya, ia berada di tengah kegelapan yang pekat, tanpa suara dan tanpa arah. Namun, tiba-tiba sebuah cahaya terang muncul, membelah kegelapan dengan sinarnya yang memancarkan kehangatan. Cahaya itu bergerak seolah-olah memanggilnya untuk mengikutinya. Prabu Tajimalela melangkah perlahan, merasa tertarik dan sekaligus terpesona oleh keindahan cahaya tersebut. Cahaya itu membawanya ke sebuah tempat yang asing, sebuah wilayah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tempat itu terasa damai, subur, dan penuh dengan kehidupan. Dalam mimpinya, ia mendengar suara lembut yang berkata, "Dari tempat ini akan lahir pemimpin yang membawa terang bagi rakyatmu." Prabu Tajimalela terbangun dengan debaran jantung yang cepat. Ia yakin bahwa mimpinya bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah petunjuk ilahi. Namun, mimpi itu juga menyisakan teka-teki besar. Apa arti cahaya itu? Dan bagaimana ia harus memahaminya untuk menentukan penerus yang akan memimpin Himbar Buana? Cahaya itu seperti membawa harapan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pilihan yang ia buat adalah keputusan yang benar demi masa depan kerajaannya. Pagi itu, Prabu Tajimalela memanggil seluruh penasihat kerajaan ke balairung istana. Para penasihat, yang terdiri dari tokoh-tokoh bijak dan berpengalaman,
segera berkumpul dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Prabu Tajimalela tampak tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan tekad yang besar. Ia memulai pertemuan dengan menceritakan mimpi yang dialaminya malam sebelumnya. Suaranya menggema di ruangan itu saat ia menggambarkan bagaimana cahaya terang membelah kegelapan dan menuntunnya ke tempat yang belum pernah ia kenali. Para penasihat mendengarkan dengan penuh perhatian, meresapi setiap kata yang diucapkan. Ketika Prabu Tajimalela selesai bercerita, suasana hening sejenak, seolah semua orang merenungkan makna dari mimpi tersebut. Kemudian, Prabu Tajimalela dengan tegas menyatakan bahwa mimpinya adalah petunjuk dari Sang Hyang, sebuah wahyu yang tidak boleh diabaikan. Ia menekankan bahwa pemimpin yang akan ia pilih bukan semata-mata berdasarkan kekuatan fisik atau kecerdasan, tetapi seseorang yang mampu membawa cahaya bagi rakyat dan kerajaan. Cahaya ini, katanya dengan penuh makna, adalah simbol harapan, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk menerangi jalan rakyat menuju masa depan yang lebih baik. Para penasihat saling bertukar pandang, beberapa mengangguk setuju, sementara yang lain terlihat merenung. Meski demikian, mereka memahami bahwa keputusan ini akan menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah kerajaan. Mereka juga menyadari bahwa Prabu Tajimalela tidak hanya mencari penerus, tetapi juga seorang pemimpin yang dapat menjaga keharmonisan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Berita tentang pemilihan penerus tahta segera tersebar ke seluruh penjuru kerajaan. Dari istana megah hingga desa-desa terpencil, topik ini menjadi pembicaraan hangat di antara para punggawa, prajurit, dan rakyat jelata. Setiap orang memiliki pendapat dan alasan mereka sendiri mengenai siapa yang paling layak menggantikan Prabu Tajimalela. Di balairung istana, para penasihat senior membahas keunggulan masing-masing calon dalam rapat-rapat yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, di pasar-pasar, para pedagang dan petani memperdebatkan topik ini dengan penuh antusiasme, seolah-olah keputusan ini akan memengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Dua nama menjadi pusat perhatian, Gajah Ageng dan Gajah Agung. Gajah Ageng, dengan postur tubuh yang tinggi dan kekuatannya yang legendaris, dianggap banyak orang sebagai simbol perlindungan kerajaan. Mereka yang mendukungnya percaya bahwa seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk melindungi wilayah dari ancaman luar. Di sisi lain, Gajah Agung, yang dikenal cerdas dan sering berinteraksi dengan rakyat kecil, mendapatkan dukungan dari mereka yang menginginkan pemimpin yang mampu mendengar dan memahami kebutuhan rakyat. Persaingan ini perlahan membelah pendapat rakyat dan menciptakan ketegangan yang merambat ke seluruh kerajaan. Namun, di balik semua spekulasi itu, rakyat sepakat pada satu hal. Siapapun yang terpilih, keputusan Prabu Tajimalela harus dihormati, karena ia adalah pemimpin yang bijaksana dan selalu memikirkan kebaikan bersama. Gajah Ageng berjalan dengan langkah tegap di halaman istana, kepalanya terangkat tinggi dengan penuh keyakinan. Sebagai putra sulung, ia merasa posisinya sebagai penerus tahta sudah sewajarnya menjadi haknya. Ia mengenang berbagai pertempuran yang telah ia lalui, di mana ia berdiri di garis depan, menghunus pedang dan melindungi kerajaan dari ancaman musuh. Tidak ada yang lebih layak dari aku, pikirnya. Ketegasan dan keberaniannya di medan perang telah membangun reputasi yang dihormati oleh para prajurit dan punggawa. Baginya, menjadi raja adalah melindungi kerajaan dengan kekuatan dan kekuasaan. Namun, di balik keyakinannya itu, ada rasa iri yang perlahan menyusup. Ia menyadari bahwa meski dihormati karena kekuatannya, ia tidak memiliki hubungan sedekat adiknya dengan rakyat jelata. Sementara itu, Gajah Agung memilih untuk tidak terlibat dalam pertarungan batin seperti kakaknya. Ia menghabiskan waktu di luar istana, berjalan-jalan ke desa-desa dan berbicara dengan rakyat biasa. Baginya, menjadi pemimpin bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga tentang memahami kebutuhan dan harapan mereka yang dipimpinnya. Ia sering duduk bersama petani, mendengar cerita mereka tentang kehidupan sehari-hari, atau membantu anak-anak belajar di bawah pohon besar di alun-alun desa. Dalam keheningan malam, ia merenungi nasihat ayahnya, terutama tentang pentingnya membawa cahaya kepada rakyat. Namun, Gajah Agung tidak menganggap dirinya unggul. Sebaliknya, ia merasa ragu, apakah ia cukup kuat untuk memikul beban sebagai seorang raja? Perbedaan karakter kedua saudara ini semakin mencolok, menciptakan ketegangan yang perlahan menyebar di dalam istana. Hari penobatan yang dinanti akhirnya tiba. Sejak pagi buta, rakyat dari berbagai penjuru kerajaan telah memadati alun-alun, membawa harapan dan rasa penasaran. Gemuruh suara mereka terdengar hingga ke dalam istana,
menciptakan suasana yang penuh semangat sekaligus tegang. Para prajurit berdiri berjajar, menjaga ketertiban, sementara lonceng istana berbunyi, menandakan bahwa momen penting akan segera dimulai. Balairung megah kerajaan dihiasi dengan kain-kain berwarna emas dan merah, simbol kemegahan dan kekuatan. Di tengah-tengah ruangan, singgasana Prabu Tajimalela berdiri megah, menjadi pusat perhatian semua mata. Kedua putra sang raja, Gajah Ageng dan Gajah Agung, berdiri berseberangan di depan singgasana. Wajah mereka tampak tenang, tetapi hati mereka dipenuhi berbagai emosi, harapan, kekhawatiran, dan ambisi. Prabu Tajimalela melangkah masuk ke Balairung dengan langkah lambat namun penuh wibawa. Semua yang hadir menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Ketika ia duduk di singgasananya, suasana menjadi hening. Dengan suara yang tegas, ia berbicara kepada rakyat dan para penasihat, menceritakan perenungannya tentang mimpi cahaya yang membelah kegelapan. Ia menjelaskan bahwa keputusan yang akan ia buat bukanlah sekadar memilih seorang raja, tetapi memilih seseorang yang mampu membawa terang bagi seluruh rakyat. Kedua putranya berdiri tegap, mencoba menyembunyikan kecemasan yang tersirat di mata mereka. Sementara itu, rakyat yang menonton di luar alun-alun hanya bisa bertanya-tanya, siapa yang akan terpilih di antara dua sosok yang sama-sama mereka hormati. Di bawah sorotan mata ribuan orang, Prabu Tajimalela mengangkat tangannya, bersiap untuk mengumumkan keputusan yang akan mengubah masa depan Himbar Buana untuk selamanya. Prabu Tajimalela berdiri dengan tegap di hadapan rakyat dan para punggawa, matanya tertuju pada Gajah Agung. Dengan gerakan lambat namun penuh makna, ia mengulurkan tangannya ke arah putra bungsunya. Suara sang Prabu terdengar jelas dan menggema di seluruh Balairung, seolah setiap kata mengandung kekuatan ilahi. "Anakku, Gajah Agung," katanya. Suaranya menggetarkan hati mereka yang mendengarnya. "Engkau adalah cahaya yang menerangi jalan rakyat kita. Kebijaksanaan dan kasihmu kepada mereka telah menunjukkan jalan yang benar bagi kerajaan ini." Para penasihat menunduk dengan hormat, sementara rakyat di luar alun-alun menyambut keputusan itu dengan sorak-sorai, meskipun ada sebagian yang terkejut. Gajah Ageng, yang berdiri di sisi lain, merasakan beban berat menghimpit dadanya. Amarah dan rasa kecewa bercampur, tetapi ia tetap berdiri tegak, menahan emosinya di hadapan semua orang. Prabu Tajimalela melanjutkan, "Mulai hari ini, engkau, Gajah Agung, adalah pemimpin wilayah baru yang kelak akan meneruskan kejayaan Himbar Buana. Jagalah rakyatmu sebagaimana aku telah menjagamu sejak kecil. Cahaya yang kau bawa bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk seluruh negeri ini." Dengan hati yang bergetar, Gajah Agung berlutut di hadapan ayahnya, menerima mahkota yang diletakkan dengan hikmat di atas kepalanya. Dalam keheningan itu, air mata haru mengalir di mata sang putra bungsu, sementara Gajah Ageng menatap dengan pandangan yang tak dapat ditebak, menyembunyikan api kecil yang perlahan menyala di dalam hatinya. Saat mahkota yang berkilauan itu perlahan diletakkan di atas kepala Gajah Agung, keheningan menyelimuti seluruh Balairung. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya detik-detik yang terasa begitu lambat seolah dunia berhenti berputar. Prabu Tajimalela, dengan suara yang penuh kekuatan dan wibawa, mengucapkan kata-kata yang begitu sakral, "Insun Madangan." Kata-kata itu menggema, seperti berbisik ke dalam jiwa setiap orang yang mendengarnya. Para punggawa dan rakyat yang hadir terdiam, terperangah oleh makna mendalam yang terkandung di dalamnya. Mereka tahu bahwa kalimat itu lebih dari sekadar ucapan, tetapi sebuah pernyataan yang akan menjadi tonggak sejarah Himbar Buana. Seolah cahaya terang dari mimpi sang Prabu kini terpancar melalui kata-kata tersebut, memberi harapan baru bagi masa depan kerajaan. Bagi Gajah Agung, kalimat itu terasa seperti beban sekaligus berkah. Ia menundukkan kepala, mencoba mencerna makna di balik kata-kata ayahnya yang begitu penuh filosofi. "Insun Madangan," pikirnya, berulang kali mengulang dalam hatinya. Rakyat di luar Balairung, yang mendengar kabar itu dari para penjaga, segera menyebarkannya ke seluruh penjuru kerajaan. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya arti dari kata-kata tersebut? Sebagian mengartikan bahwa Gajah Agung adalah pemimpin yang akan membawa terang, sementara yang lain melihatnya sebagai sebuah janji bahwa Himbar Buana akan menjadi cahaya bagi wilayah sekitarnya. Dengan kalimat itu, Prabu Tajimalela tidak hanya memberikan tahta kepada putranya, tetapi juga menanamkan tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh Gajah Agung sebagai pemimpin baru. Kata-kata itu menjadi awal dari babak baru dalam sejarah Sumedang Larang, sebuah nama yang akan dikenang sepanjang masa.
Gajah Ageng berdiri kaku di tempatnya, menyaksikan adiknya, Gajah Agung, menerima mahkota dari ayah mereka. Ia merasa dadanya terbakar oleh rasa amarah yang sulit dibendung. Selama bertahun-tahun, ia telah membuktikan keberaniannya di medan perang, mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi kerajaan. Namun, semua pengorbanan itu seolah tidak berarti ketika Prabu Tajimalela memilih adiknya sebagai penerus tahta. Dengan tatapan penuh kekecewaan, ia menunduk untuk menyembunyikan rasa sakit dan penghinaan yang menguasai dirinya. Ketika rakyat bersorak memuji Gajah Agung, Gajah Ageng merasa semakin terasing di tengah keramaian. Baginya, keputusan ini adalah pengkhianatan terhadap haknya sebagai putra sulung dan simbol kekuatan kerajaan. Tidak ingin berlama-lama menjadi saksi momen yang ia anggap sebagai penghinaan, Gajah Ageng berbalik meninggalkan Balairung. Langkahnya cepat, nyaris berlari, seolah-olah ingin melarikan diri dari perasaan yang berkecamuk di dalam dadanya. Di luar istana, ia berhenti sejenak, mengepalkan tangannya dengan kuat hingga terlihat urat-urat di lengan. Dalam hatinya, ia bersumpah bahwa keputusan ini tidak adil, dan ia tidak akan menerimanya begitu saja. Kebencian perlahan merasuk ke dalam jiwanya, menyelimuti pikiran yang sebelumnya dipenuhi rasa hormat kepada ayahnya dan kasih sayang kepada adiknya. Gajah Ageng merasa dirinya lebih pantas memimpin Himbar Buana. Dengan tekad yang semakin membara, ia meninggalkan istana, membawa dendam yang kelak akan menjadi ancaman bagi kerajaan yang baru saja dipimpin oleh adiknya. Rakyat yang berkumpul di alun-alun dan di desa-desa sekitar kerajaan masih diliputi kebingungan sekaligus kekaguman. Kalimat yang diucapkan oleh Prabu Tajimalela, Insun Madangan, menjadi bahan perbincangan di setiap sudut negeri. Apa maksud dari kata-kata itu? Apa hubungannya dengan penobatan Gajah Agung sebagai pemimpin baru? Para tetua desa, punggawa, hingga rakyat jelata mencoba menafsirkan maknanya. Bagi sebagian, kata-kata tersebut dianggap sebagai pesan ilahi yang membawa harapan baru bagi Himbar Buana. Sementara yang lain menganggapnya sebagai ramalan tentang kejayaan kerajaan di masa depan. Suasana dipenuhi rasa penasaran yang bercampur dengan antusiasme, menunggu penjelasan langsung dari Sang Prabu. Dalam pertemuan resmi di Balairung Istana, Prabu Tajimalela akhirnya memberikan penjelasan kepada para penasihat dan utusan rakyat yang hadir. Dengan suara yang lembut namun penuh makna, ia berkata, Insun Madangan berarti aku dilahirkan dan aku menerangi. Nama ini adalah warisan yang aku serahkan kepada wilayah ini, agar menjadi cahaya bagi seluruh negeri. Prabu Tajimalela melanjutkan bahwa Madangan bukan sekadar nama, tetapi juga sebuah visi, tanah yang akan menjadi pusat pencerahan, tempat di mana rakyat dapat hidup damai, makmur, dan berbudaya. Penjelasan ini segera menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, membawa pemahaman yang mendalam kepada rakyat. Kata-kata tersebut tidak hanya menjadi landasan nama wilayah mereka, tetapi juga sebuah janji dan doa dari seorang raja untuk masa depan generasi yang akan datang. Sumedang kini bukan hanya tanah, tetapi simbol cahaya yang akan menerangi tanah Pasundan dan melampaui batas-batasnya. Di sebuah tempat terpencil jauh dari hiruk-pikuk istana, Gajah Ageng duduk dalam keheningan malam, dikelilingi oleh bayang-bayang pepohonan yang tinggi. Matanya memancarkan kemarahan yang belum reda sejak hari penobatan adiknya, Gajah Agung. Di tempat inilah ia mulai merencanakan langkah berikutnya. Langkah untuk merebut kembali apa yang ia yakini sebagai haknya. Dengan suara yang penuh tekad, ia berbicara kepada beberapa prajurit setia yang memilih untuk mengikutinya keluar dari istana. Kerajaan ini membutuhkan pemimpin yang kuat, bukan sekadar seseorang yang membawa kata-kata manis, ujarnya dengan nada yang tajam. Perlahan, ia mulai membangun pasukan kecil yang terdiri dari orang-orang yang kecewa dengan keputusan Prabu Tajimalela, atau yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan kerajaan. Hari demi hari, Gajah Ageng mengasah strategi pemberontakannya. Ia memanfaatkan rasa tidak puas yang ada di sebagian kecil rakyat dan menggiring mereka untuk percaya bahwa dirinya adalah pemimpin yang lebih layak. Melalui bisikan-bisikan di pasar dan desa-desa terpencil, ia mulai menyebarkan pengaruhnya. Kita akan merebut kembali kerajaan ini, bukan untuk saya, tetapi untuk memastikan masa depan Himbar Buana dipimpin dengan kekuatan sejati, katanya kepada para pengikutnya. Di balik kekuatan fisik dan tekadnya yang kuat, dendam dan kebenciannya tumbuh semakin dalam. Ia tahu bahwa langkah ini akan menimbulkan konflik besar, tetapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Bagi Gajah Ageng, tahta itu bukan sekadar simbol kekuasaan. Itu adalah harga dirinya, warisannya, dan jalan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah pemimpin sejati.
Dalam keheningan malam yang gelap, suara derap langkah pasukan terdengar memecah keheningan di sekitar wilayah yang kini dipimpin oleh Gajah Agung. Pasukan Gajah Ageng, yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang, bergerak dengan senyap namun pasti. Mereka mendekati benteng kecil yang menjadi pusat pemerintahan Gajah Agung, dipersenjatai dengan keberanian dan dendam. Api obor yang mereka bawa tampak berkobar-kobar, seolah mencerminkan semangat yang menyala dalam hati para pemberontak. Tanpa peringatan, serangan dimulai. Suara teriakan perang, benturan senjata, dan jeritan memenuhi udara malam. Pasukan Gajah Agung, yang tak menduga serangan ini, segera bersiap untuk melawan. Kedamaian yang telah lama dijaga oleh Gajah Agung tiba-tiba berubah menjadi kekacauan. Di tengah pertempuran sengit, Gajah Agung memimpin pasukannya dengan keberanian yang luar biasa. Ia tidak hanya memberi perintah, tetapi juga turun langsung ke medan perang, mengayunkan pedangnya untuk melindungi wilayah dan rakyatnya. Pertempuran itu bukan sekadar perebutan kekuasaan. Itu adalah pertempuran antara dua saudara yang memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana kerajaan ini harus dipimpin. Api membakar sebagian kecil desa, menciptakan pemandangan yang memilukan. Rakyat yang tidak bersalah melarikan diri, bersembunyi di balik keruntuhan, berharap kekacauan ini segera berakhir. Namun, di tengah semua kekacauan, hati Gajah Ageng semakin membara. Baginya, setiap langkah mundur dari pasukan Gajah Agung adalah satu langkah lebih dekat menuju kemenangan dan pembuktian dirinya sebagai pemimpin sejati. Malam itu menjadi malam yang panjang, di mana tak hanya senjata yang bertarung, tetapi juga rasa sakit dan pengkhianatan di antara darah daging yang seharusnya saling melindungi. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran yang berlangsung sengit, dua sosok yang paling ditunggu akhirnya saling berhadapan. Gajah Agung dan Gajah Ageng berdiri tegak di tengah medan perang, dikelilingi oleh suara senjata yang beradu dan teriakan para prajurit. Wajah mereka dipenuhi emosi, amarah, kecewa, dan rasa dikhianati. Gajah Ageng mengayunkan pedangnya terlebih dahulu, dengan kekuatan penuh yang mencerminkan kebenciannya. "Kau merebut apa yang seharusnya menjadi milikku," serunya dengan nada tinggi. Serangan demi serangan dilancarkan tanpa henti. Gajah Agung, dengan napas teratur, mengangkat pedangnya untuk menangkis. "Aku tidak pernah merebut apapun, Kakang. Aku hanya menerima tanggung jawab yang diberikan ayah," jawabnya, matanya dipenuhi rasa pedih yang sulit disembunyikan. Pertarungan mereka bukan hanya adu kekuatan fisik, tetapi juga pertempuran hati dan keyakinan. Setiap tebasan pedang yang dilancarkan Gajah Ageng terasa penuh amarah, mencerminkan dendam yang telah dipupuk selama berbulan-bulan. Di sisi lain, Gajah Agung bertahan dengan hati yang berat, mencoba melawan tanpa kehilangan rasa hormatnya pada sang kakak. "Berhentilah, Kakang. Perang ini hanya akan menghancurkan kita semua," ujar Gajah Agung di sela-sela serangan. Namun, Gajah Ageng tak mendengarkan. "Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan ini, dan itu adalah dengan membuktikan siapa yang lebih kuat," teriaknya sambil melancarkan serangan yang nyaris mengenai Gajah Agung. Pertarungan mereka menjadi pusat perhatian, menghentikan sejenak pertempuran di sekitar mereka. Para prajurit dari kedua belah pihak menahan napas, menyaksikan dua saudara yang dahulu saling melindungi kini bertarung hingga titik darah penghabisan, memperjuangkan keyakinan masing-masing. Saat pertarungan antara Gajah Agung dan Gajah Ageng mencapai puncaknya, dentingan pedang mereka semakin keras, memantul ke seluruh medan perang. Keduanya telah mendorong tubuh dan kekuatan mereka hingga batas akhir. Napas tersengal-sengal, namun tidak ada yang mundur. Namun, tiba-tiba, langit yang sebelumnya gelap gulita tanpa bintang berubah menjadi terang benderang. Sebuah cahaya yang luar biasa muncul dari langit, sama seperti yang pernah dilihat Prabu Tajimalela dalam mimpinya. Cahaya itu begitu menyilaukan, hingga semua orang yang sedang bertempur di medan perang terhenti, menatap ke atas dengan rasa takjub. Cahaya itu perlahan turun, menyelimuti tubuh Gajah Agung, membuatnya terlihat seperti sosok yang diberkati oleh kekuatan ilahi. Melihat cahaya itu, Gajah Ageng terhenti. Pedangnya terjatuh dari tangannya, dan lututnya melemah hingga ia terjatuh ke tanah. Mata Gajah Ageng mulai berlinang air mata, bukan karena kelelahan fisik, tetapi karena ia menyadari kesalahan besar yang telah ia lakukan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa cahaya ini adalah pertanda dari Sang Hyang, membuktikan bahwa Gajah Agung adalah pemimpin yang telah dipilih oleh takdir, bukan karena kehendak manusia semata. Dengan suara gemetar, ia berbisik, "Aku telah melawan kehendak Sang Hyang, aku telah melawan adikku sendiri."
Tangisannya pecah, mencerminkan rasa penyesalan yang dalam atas dendam dan amarah yang telah membutakan hatinya. Cahaya itu bukan hanya mengakhiri pertarungan, tetapi juga menyatukan kembali dua saudara yang sempat terpisah oleh ambisi dan rasa sakit. Medan perang yang penuh kekacauan perlahan-lahan menjadi sunyi, semua mata tertuju pada momen yang penuh keajaiban ini. Gajah Ageng, dengan tubuh yang gemetar dan hati yang penuh penyesalan, perlahan mengangkat pedangnya. Pedang yang selama ini menjadi simbol kekuatannya, kini terasa berat, tidak hanya di tangannya tetapi juga di hatinya. Ia memandang Gajah Agung yang berdiri di hadapannya, masih diselimuti cahaya yang lembut namun menggetarkan jiwa. Dengan mata yang basah oleh air mata, ia berlutut di hadapan adiknya, bersujud dalam tanda penyesalan yang mendalam. "Adikku, aku telah buta oleh rasa iri dan amarah. Aku tidak pantas melawanmu, apalagi melawan kehendak Sang Hyang," bisiknya dengan suara yang serak dan penuh emosi. Gajah Agung, yang hatinya selalu dipenuhi kasih sayang kepada kakaknya, perlahan membungkuk, mengulurkan tangan, dan memeluk Gajah Ageng dengan erat. Tangis keduanya pecah, mencairkan segala kebekuan yang selama ini menghalangi hubungan mereka. "Kakang, aku tidak pernah menginginkan ini. Kita adalah saudara, dan aku tidak akan pernah membiarkan kita terpisah lagi oleh kebencian," ujar Gajah Agung dengan suara lembut, penuh pengampunan. Pelukan itu bukan hanya tanda rekonsiliasi, tetapi juga simbol perdamaian bagi seluruh kerajaan. Para prajurit yang menyaksikan momen tersebut, baik dari pihak Gajah Ageng maupun Gajah Agung, meletakkan senjata mereka dan bersorak dalam kelegaan. Malam yang kelam itu berubah menjadi awal yang baru, sebuah momen di mana dua saudara yang dulu terpecah kini bersatu kembali, membawa harapan akan masa depan yang lebih damai dan penuh kebijaksanaan untuk Himbar Buana. Prabu Tajimalela berdiri di atas panggung utama di balairung istana, dikelilingi oleh para penasihat, punggawa, dan rakyat yang berkumpul dengan penuh rasa harap. Dengan suara penuh wibawa, ia mengumumkan keputusan yang akan dikenang sepanjang masa. "Mulai hari ini, wilayah ini akan dikenal dengan nama Sumedang Larang," katanya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Ia menjelaskan bahwa nama itu diambil dari kata Madangan, yang berarti cahaya, cahaya yang menerangi kegelapan, membawa kehangatan, dan menjadi penuntun bagi mereka yang tersesat. Prabu Tajimalela menambahkan bahwa nama Sumedang Larang bukan sekadar simbol, tetapi juga doa dan harapan untuk generasi yang akan datang. Sebuah janji bahwa tanah ini akan menjadi tempat di mana kebijaksanaan, kedamaian, dan kemakmuran akan berakar dan tumbuh. Nama Sumedang Larang segera menyebar ke seluruh penjuru wilayah, diucapkan dengan rasa bangga oleh rakyatnya. Bagi mereka, nama ini membawa arti mendalam, seolah-olah setiap hurufnya memancarkan kekuatan dan optimisme. Para tetua desa mulai mengajarkan makna nama itu kepada anak-anak mereka, menceritakan bagaimana cahaya dalam mimpi Sang Prabu menjadi inspirasi bagi nama tersebut. Nama Sumedang Larang menjadi pengingat akan perjalanan panjang yang telah dilalui, perjuangan, pengorbanan, dan akhirnya, perdamaian yang diraih dengan kebijaksanaan. Tidak hanya itu, nama ini juga menjadi janji bahwa di bawah kepemimpinan Gajah Agung, wilayah ini akan terus menjadi simbol terang bagi seluruh tanah Pasundan, menerangi jalan bagi semua yang mencarinya. Dari hari itu, Sumedang Larang tidak lagi sekadar nama sebuah wilayah, melainkan sebuah identitas yang membawa kebanggaan dan harapan bagi rakyatnya. Kerajaan Sumedang Larang memasuki era keemasan di bawah kepemimpinan baru. Gajah Agung, dengan kebijaksanaannya yang diwarisi dari Prabu Tajimalela, memimpin dengan hati yang tulus dan penuh dedikasi. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Sumedang Larang menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, dan pendidikan. Pasar-pasar yang ramai, lumbung-lumbung padi yang selalu penuh, serta jalan-jalan yang aman adalah bukti nyata kemakmuran yang dirasakan oleh rakyatnya. Tidak hanya itu, Gajah Agung juga mendirikan tempat-tempat untuk belajar, di mana anak-anak dari berbagai lapisan masyarakat dapat memahami nilai-nilai kebijaksanaan dan keadilan. Keharmonisan antara rakyat dan pemimpinnya menjadi fondasi kokoh bagi Sumedang Larang, menjadikannya kerajaan yang dihormati oleh tetangga-tetangganya. Hingga kini, nama Sumedang yang diambil dari kata Sumedang Larang, dikenang sebagai simbol perjuangan dan cinta kasih yang melampaui segala konflik. Cerita tentang bagaimana cahaya ilahi menuntun Prabu Tajimalela dan bagaimana dua saudara yang terpecah oleh ambisi akhirnya dipersatukan kembali oleh pengampunan telah menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sumedang tidak hanya menjadi nama sebuah wilayah, tetapi juga sebuah warisan sejarah yang mengajarkan nilai-nilai perdamaian, kebijaksanaan,
dan persatuan. Setiap sudut tanahnya, dari pegunungan hingga desa-desa kecil, seolah berbisik tentang kisah perjuangan yang penuh makna. Sumedang terus menjadi inspirasi, mengingatkan bahwa kebesaran sebuah wilayah tidak hanya diukur dari kekuatannya, tetapi dari kemampuan rakyat dan pemimpinnya untuk menjunjung tinggi cinta kasih di atas segala perbedaan.